Iya, dan terbangun ya. bagi teman-teman konstituen itu adalah harta yang paling mahal. Ya. Jadi nggak perlu didaftarkan ke LHKPN, ya kan? Itu harta yang paling ini gitu, harta yang harus kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi di acara podcast Wakil Rakyat Provinsi Banten. Nah, saat ini saya tidak sendiri. Di acara ini saya sudah ditemani tamu yang spesial tentunya. Beliau adalah Ketua DPRD Provinsi Banten. Saya panggilnya Bang Andra Sony aja kayaknya. Ya, Bang. Apa kabar, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Bang, ini kita dalam waktu beberapa menit ke depan akan ngobrol-ngobrol santai nih, Bang. Iya. Terkait lebih pada seperti apa kinerja Dewan, terutama di masa pandemi semacam ini. Tentu kan tantangannya tidak sedikit ini, Bang. Di mana kerja-kerja legislasi, apalagi sekarang ini musimnya udah mulai reses nih, Bang. Iya. Menjumpai masyarakat, konstituen, dan lain-lain ini. Nah, bisa diceritakan nggak, Bang? Dalam situasi semacam ini, tantangannya. Ya memang selama saya jadi anggota DPRD, ini tahun ke-6 ya saya jadi anggota DPRD. Periode kedua, ini kita belum pernah mengalami situasi seperti ini. Dan tentu tantangannya semakin berat menjadi anggota DPRD. Walaupun tugas dan fungsi kita nggak berubah. Betul. Tugas dan fungsi kita sesuai amanat undang-undang tetap 3. Fungsi legislasi, kemudian fungsi budgeting, dan yang paling utama itu fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaannya tentu dengan situasi pandemi ya berkendala, tapi bukan berarti tidak bisa dilaksanakan 3 fungsi tersebut. Tinggal kita penyesuaian. Pertama adalah terkait dengan proses legislasi. Nah, proses legislasi itu kan sudah terjadwal, sudah ada kesepakatan antara DPRD dengan pemerintah, MOU terkait dengan rancangan perda yang akan dibahas. Nah, jadwal-jadwal tersebut ya tentu berkendala saat kita tidak bisa melaksanakan rapat-rapat secara fisik. Namun perkembangan COVID ini aturan-aturan juga mulai menyesuaikan. Kita sudah bisa melaksanakan kegiatan secara fisik karena membahas undang-undang nggak ketemu langsung itu kan gimana gitu ya. Nah, alhamdulillah pertemuan fisik tersebut sudah bisa kita laksanakan, tentu dengan pembatasan-pembatasan dan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena anggota DPRD juga nggak kebal terhadap COVID gitu. Jadi emang kita harus juga bisa menjaga keamanan diri kita juga dan menjaga keamanan mitra-mitra kita yang ikut rapat bersama-sama kita. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Begitu juga fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan tetap bisa kita laksanakan. Tinggal teknisnya saja diatur oleh masing-masing alat kelengkapan dewan. Karena pengawasan itu melekat di alat kelengkapan dewan, komisi-komisi dan lain-lain sesuai dengan mitra yang ditentukan. Demikian. Bang, ini kan sebagai wakil rakyat tentunya ini kan jadi representasi dari masyarakat ya, aspirasi dan lain-lain. Nah, ini mungkin kan ada kemudian pola yang berubah, pola komunikasi dengan masyarakat dan lain-lainnya. Seperti apa kemudian menghadapi tantangan semacam itu, Bang, di tengah masyarakat? Apalagi kan ini kan kita sudah menghadapi reses nih kan, harus bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, ini seperti apa, Bang? Bersentuhan dengan masyarakat ya. Kalau dengan mitra kita mungkin bisa memodifikasi. Artinya mungkin sebagian daring, sebagian lagi fisik gitu kan. Tapi berinteraksi dengan masyarakat tentunya ya kita nggak bisa gunakan tersebut. Karena wilayah Banten ini kan ada 8 kabupaten kota, ada 1.521 desa. Ada 155 kecamatan. Dan kemudian belasan juta orang Banten yang menjadi konstituen kami dari 85 anggota DPRD, sehingga pertemuan dengan tatap muka dengan masyarakat atau interaksi dengan masyarakat tetap harus kita laksanakan karena itu amanat daripada undang-undang. Sumpah dan janji kami diangkat waktu jadi anggota DPRD itu salah satunya adalah memperjuangkan aspirasi pemilih kami. Nah, itu hanya bisa salah satu
perangkatnya adalah melalui kegiatan reses. Nah, kegiatan reses di masa pandemi juga memiliki tantangan. Mengumpulkan masyarakat dengan jumlah banyak juga kan itu perlu kita pikirkan. Nah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan reses dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang tadinya kita mengumpulkan banyak, nanti kita pecah-pecah, tapi tetap dalam satu lingkungan yang ini, dan kemudian substansi daripada pertemuan tersebut tetap terjaga, yaitu bagian dari bahan dasar anggota DPRD untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran. Nah, pokok-pokok pikiran tersebutlah yang akan kita sampaikan kepada gubernur melalui OPD-OPD terkait untuk bisa menjadi bagian dari program-program kegiatan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikut. Nah, alhamdulillah sekarang sedang berjalan untuk masa sidang yang sekarang sampai dengan tanggal 4 Maret ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD yang mereka pilih sebelumnya, plus anggota DPRD juga bisa mengawasi bagaimana penanganan COVID di daerah, khususnya satgas-satgas yang dibentuk, apakah berjalan efektif dan efisien, dan kemudian apakah terjadi penurunan jumlah kasus, dan kemudian apakah pelayanan kesehatan di masing-masing wilayah pemilihan itu sesuai dengan ketentuan. Ya, baik. Nah, ini obrolannya semakin seru ini, Bang. Terkait nanti fungsi budgeting terutama nih nanti ya. Baik, Sobat Banten News, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bertemu lagi di acara podcast Wakil Rakyat, masih bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Banten, Pak Andra Soni. Kembali lagi di acara podcast Wakil Rakyat bersama Ketua DPRD Provinsi Banten, Bang Andra Soni, masih bersama The News tentu saja. Bang, ini terkait ini keterlibatan ini ya masyarakat. Seolah-olah kan selama ini ada anggapan masyarakat tugas untuk legislasi ini hanya ditumpukan di dewan gitu, Bang. Padahal ada peran serta juga mestinya masyarakat di tugas legislasi semacam itu. Nah, itu seperti apa, Bang? Bisa mekanisme dalam tugas-tugas anggota DPRD salah satu terkait dengan legislasi ya. Legislasi itu wajib melibatkan partisipasi publik. Betul. Baik melalui hearing, baik melalui temu bicara, baik melalui audiensi dan lain-lain, itu kan keterlibatan publik. Dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD juga bersumber dari publik. Nah, publiknya yang mana kan gitu. Nah, publik itu wartawan juga bagian dari publik. Kemudian juga kelompok-kelompok masyarakat, LSM, mahasiswa dan lain-lain itu juga bagian dari publik. Nah, mekanisme pembahasan legislasi pembahasan produk-produk hukum di DPRD itu kan sudah ada aturan bakunya. Jadi ada pansusnya. Kemudian sebelum ada pansus itu ada di Bapemperda. Kemudian di Bapemperda juga ada harmonisasi, kemudian juga dalam pelaksanaan pembahasannya juga mengundang narasumber, mengundang kelompok-kelompok yang memang masyarakat yang memang terikat atau terkait dengan produk yang sedang dibahas dan lain-lain. Jadi memang partisipasi publik itu sangat penting buat kami. Artinya momen reses ini sangat penting juga untuk tadi ya. Reses salah satu ya. Reses itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa reses itu salah satu perangkat yang disediakan oleh aturan yang disediakan oleh undang-undang, bahwa secara berkala setelah menyelesaikan masa sidang ada kegiatan reses. Kalau di DPR RI itu reses itu bisa 1,5 bulan atau 2 bulan sekali. Tapi karena DPRD berbeda dengan DPR RI, walaupun bersumber dari hasil pemilu yang sama, tapi aturannya payungnya kan agak sedikit berbeda. Kalau kita lebih ke bagian dari
penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi karena kita bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, apa yang kita kerjakan itu mengacu kepada ya Permendagri atau Kemendagri, ya, sehingga terkait dengan kegiatan reses, kegiatan pembahasan apapun ya sebanyak-banyaknya kita membahas perda, tapi bila Kemendagri menolak dan lain-lain ya itu nggak bisa dilaksanakan juga. Jadi terkait dengan reses contohnya, reses itu tadi saya bilang bahan dasar untuk pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD juga diatur, ya kan, bahwa anggota DPRD wajib dan berhak menyampaikan pokok-pokok pikirannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur melalui OPD-OPD terkait. Jadi kalau masyarakat menyampaikan, Pak, di tempat saya ini belum ada pembangunan ini itu jalan katakan, ya itu adalah bagian dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang harus disampaikan dan harus ditindaklanjuti. Nah, kalau itu tidak dilanjuti, ya tentu akhirnya peran anggota DPRD tidak akan maksimal, sehingga kita terus mengupayakan harmonisasi antara DPRD dengan eksekutif tanpa melemahkan fungsi pengawasan kita. Nah, jadi bukan kami berbeda dengan eksekutif, kami satu bagian. Kenapa saya bilang satu bagian? Karena undang-undang juga menyampaikan bahwa kedudukan anggota DPRD itu adalah bagian dari pemerintahan daerah, bukan pemerintah daerah, tapi bagian dari pemerintahan daerah, sehingga kami juga harus berkontribusi dan memiliki hak yang kurang lebih sama dengan eksekutif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, walaupun kami bukan bagian dari eksekutor terhadap apa yang direncanakan. Bang, sejauh ini ada cerita menarik tidak ketika bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama dalam momen reses dan lain-lain? Banyak ya, banyak kejadian menarik kalau ceritain satu-satu ya. Bisa 10 episode ini. Bisa 10 episode. Jadi kami sama dengan masyarakat biasa. Kami lahir dari dapil, daerah pemilihan tersebut itu sampai dengan tingkat RT. Ya kan, kami bersosialisasi sebelum kami dipilih, sehingga interaksi dengan masyarakat itu cair. Ya kan, menjadi permasalahan saat kami nggak pernah kembali lagi. Nah, biasanya kalau sudah nggak pernah kembali lagi, ya kalau pemilu berikutnya ya kita agak repot itu. Ya agak repot karena ya biasa, kalau udah jadi lupa datang gitu ketika kan. ada butuh aja. Nah, saat ini ya kalau kita ketemu masyarakat itu sebenarnya seneng aja didatengin sama pemilih atau anggota yang mereka pilih sebelumnya. Ya kan? Nah, dan kami juga merasakan suasana yang berbeda juga secara kebatinan saat kita disambut dengan baik, dan kemudian masyarakat menyampaikan banyak keluhan dan lain-lain. Tapi tidak selalu keluhan, kadang-kadang masyarakat juga bercerita, bahkan masyarakat juga banyak yang mengajarkan, menggurui dan mengingatkan kita. Dan bagi kita itu sebuah kemewahan ya, dan belum tentu didapat oleh orang lain. Jadi anggota DPRD itu kadang ada nenek-nenek itu dia nggak minta macam-macam, cuma nasihatin, amanah ya nak ya, sesuai dengan apa yang kamu janjiin sebelumnya, jaga kesehatan dan lain-lain. Jadi gembira saja gitu. Jadi kalau ditanya apa yang menarik, ya itu kehangatan kita dengan konstituen itu selama itu terjaga, ya alhamdulillah. Jadi nggak kayak kita di medsos banyak haters dan segala macam. Jadi kalau kita ketemu secara fisik itu ya mereka juga suasananya juga cair dan seperti keluarga, dan kita memang seperti keluarga. Makanya banyak anggota dewan yang berkali-kali jadi anggota DPRD itu pasti ya kan, dengan masyarakatnya luar biasa. Secara ikatan emosional juga. Iya, dan bagi teman-teman konstituen itu adalah harta yang paling mahal. Jadi nggak perlu didaftarkan ke LHKPN, ya kan? Itu harta yang paling ini gitu, harta yang harus kita jaga. Makanya kenapa kok anggota DPRD itu kalau udah bicara tentang konstituennya itu luar biasa? Karena itu tadi, itu harta yang luar biasa. Kalau nggak ada mereka, kita nggak bakal ada duduk di sini. Dan saya nggak akan diundang ke sini juga kan? Betul. Gitu. Baik. Ya, semakin menarik, Bang. Jadi ada komunikasi dua arah dalam hal itu ya, antara penyambung lidah rakyat dengan konstituennya. Nanti di sesi 3 akan lebih menarik lagi, Bang. Soal refocusing ini masih terjadi kan di kita. Ya. Baik, jangan kemana-mana, Sobat Banten News. Kita kembali lagi di podcast Wakil Rakyat Provinsi Banten.
Oke, berjumpa lagi di acara podcast Wakil Rakyat Provinsi Banten bersama saya Wahyu Arya dan tentu saja Ketua DPRD Provinsi Banten, Bang Andra Soni. Nah, Bang, tadi soal perjumpaan dengan masyarakat ya. Tentu kan ada aspirasi dari mereka yang kemudian ini jadi bahan tadi pokok pikiran dewan ya. Di sisi lain, dari aspirasi masyarakat ini juga kita dihadapkan dalam situasi pandemi ini. Tentu ada alokasi-alokasi khusus terkait penanganan pandemi ini. Ya, dalam bahasa jurnalis kan setiap kita penulis refocusing lah ya. Nah, seperti apa Bang ini di situasinya untuk saat ini di Provinsi Banten? Ya, ini refocusing kan. Refocusing ini kan hal baru ya. Hal baru di dalam tata kelola pemerintahan kita. Jadi APBD yang sudah dibahas, disepakati, dievaluasi dibahas oleh anggota DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah, kemudian disepakati melalui paripurna, dan kemudian dievaluasi oleh Kemendagri dan kemudian dilaksanakan melalui Pergub dan lain-lain. Nah, namun dalam situasi situasi pandemi itu banyak hal-hal yang harus dilakukan penyesuaian sebelum dilaksanakan perubahan anggaran. Biasanya kan anggaran itu dibuatnya kan murni, kemudian nanti perubahannya dilakukan setelah beberapa bulan lah menjelang atau sekitar bulan Juli Agustus itu sudah mulai pembahasan untuk perubahan untuk menyesuaikan anggaran itu supaya bisa bermanfaat buat masyarakat. Nah, dengan adanya pandemi ini, ya pemerintah melalui Presiden mengeluarkan Perpu di mana pemerintah daerah atau pemerintah bisa melaksanakan refocusing, melaksanakan refocusing yang tadinya diperuntukkan anggarannya buat jembatan katakan, itu bisa direfocusing ya untuk keperluan bantuan sosial kepada masyarakat gitu karena pandemi. Nah, refocusing ini tidak perlu melibatkan anggota DPRD atau anggota DPR RI. Jadi itu diberikan keleluasaan kepada eksekutif untuk melaksanakan refocusing tersebut dengan tujuan bisa bermanfaat atau bisa menjalankan roda pemerintahan di masa pandemi. Jadi refocusing itu memang bukan domainnya daripada anggota DPRD. Tapi anggota DPRD tetap bisa melaksanakan pengawasan agar refocusing itu dilakukan secara bertanggung jawab. Dalam kondisi semacam ini kan ya katakanlah ini kan situasinya force majeure ya di luar ini. Nah, pola pengawasannya juga mungkin kan akan berbeda Bang. Karena kan ada kebutuhan yang dalam tanda kutip lebih mendesak, situasional sifatnya. Nah, seperti apa ketika posisinya semacam ini pola pengawasannya Bang? Kita tetap melaksanakan fungsi pengawasan melalui rakor-rakor, kan, kemudian melalui sidak-sidak di lapangan dan kemudian melalui pengaduan-pengaduan masyarakat. Refocusing seperti saya sampaikan tadi tidak menjadi domain daripada DPRD, tapi hasil dari refocusing tersebut dilaporkan kepada DPRD. Nah, saat dilaporkan kepada DPRD itu menjadi dasar kita untuk mengetahui, mengamati, mengawasi pelaksanaannya. Apakah sudah sesuai dengan tujuan refocusing tersebut? Itu kurang lebih. Jadi kita tetap fungsi pengawasan. Nah, dalam situasi pandemi bagaimana? Di awal tadi saya sampaikan bahwa ya kita menyesuaikan, kita menyesuaikan kalau dalam contoh saat kita melakukan sidak atau kunjungan ya tentu tetap dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Jadi kami meyakinkan bahwa kami menggaransi bahwa fungsi anggota DPRD di masa pandemi tetap kami jalankan sebaik-baiknya. Baik, mantap. Di sisi lain Bang, terkait tadi setelah situasi pandemi semacam ini ya, tantangan-tantangan kinerja Dewan juga semakin bertambah tentunya. Tapi harapan dari masyarakat juga terhadap Dewan ini demikian besar masih Bang. Di saat pandemi semacam ini. Nah, dari kedua sisi itu, seperti apa kemudian teman-teman di Dewan supaya tetap bisa tadi memberikan jawaban terhadap harapan masyarakat di sisi lain, tapi juga secara kelembagaan juga bisa safety itu. Ini juga menjadi bukan beban ya, tapi menjadi sebuah penyemangat bagi kita. Begini. Jadi saat kita datang ke masyarakat,
masyarakat itu tidak berharap banyak, bukan tidak berharap banyak, berharap banyak kepada kita. Nah, ada juga yang memang tanpa diharapkan juga, kawan-kawan anggota itu juga membantu masyarakat tanpa menggunakan APBD. Karena kita sadar situasi hari ini dengan pembatasan-pembatasan semacam PPKM, PSBB dan lain-lain, itu banyak anggota masyarakat yang dalam proses mencari rezekinya juga terkendala. Sehingga kami anggota DPRD juga sering berhadapan dengan situasi keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan perekonomian mereka setiap hari. Nah, dengan keterbatasan yang kami miliki, ya kawan-kawan anggota DPRD juga banyak melakukan kegiatan bakti sosial di masing-masing dapil dan bertujuan untuk membantu konstituennya. Namun secara kelembagaan kami selalu juga mengawasi program-program refocusing yang disampaikan pemerintah daerah yang tadinya contoh untuk kegiatan lain, kemudian diarahkan untuk jaring pengaman sosial. Nah, di periode 2020 kemarin jaring pengaman sosial itu lumayan besar, sangat besar ya, dan kemudian sudah terlaksana walaupun memang ada kendala-kendala terkait dengan pendataan yang belum maksimal, tapi kami meyakini bahwa 2021 ini insya Allah program-program pemerintah terkait dengan masyarakat itu bisa lebih maksimal. Dan terakhir Bang, harapan dari Abang selaku ketua dewan ya untuk internal sesama anggota dewan untuk mewujudkan tadi harapan masyarakat seperti apa Bang? Ya, ini juga harapan kepada diri saya sendiri, mudah-mudahan dan kawan-kawan. Ya, mudah-mudahan kita mampu terus menjadi wakil rakyat yang amanah dan memperjuangkan aspirasi daripada masyarakat. Dan tetap melaksanakan seluruh kegiatan kita dengan cara yang sesuai dengan situasi kondisi saat ini, dan yang paling pasti adalah melaksanakan semua kegiatan kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dan kemudian kita juga bisa mengabdi kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepada kita. Dan saya meyakini 85 anggota DPRD Provinsi Banten bersungguh-sungguh menjalankan amanah rakyat, dan insya Allah teman-teman juga bisa melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan harapan masyarakat. Terima kasih banyak atas waktunya, Anda sehat selalu. Mudah-mudahan teman-teman di Dewan yang hari ini menjalankan tugasnya selalu diberi perlindungan dan keselamatan ya. Amin. Baik, Sobat Banten News, demikian bincang santai saya dengan Ketua DPRD Banten, Bang Andra Soni. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang sama, podcast Wakil Rakyat Provinsi Banten.